Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita ingin membahas masalah yang diajukan teman kita, Nana, di Palembang. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja baca email yang saudari kita kirimkan kepada kami dalam kolom konsultasi. Dan inilah isi email itu. Romo Tejo yang saya hormati, menanggapi dan melanjutkan acara rekoleksi yang Romo berikan dengan tema pacaran yang happy. Saya masih menyimpan satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Romo. Saya sekarang ini sedang ada masalah dengan orang tua saya. Saya pacaran dengan teman yang tidak seiman dengan saya. Orang tua saya menentang saya. Mereka tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Sementara itu, saya sudah sangat cocok dengan dia. Saya mencintai dia, tetapi orang tua punya prinsip bahwa pacar saya harus seiman dengan saya. Mereka membuat keputusan untuk saya pilih, yaitu pilih orang tua atau pacar. Saya bingung, Romo. Saya sendiri sekarang ini masih kuliah tingkat 1 di Sekolah Tinggi Kesehatan yang cukup terkenal di kota Empek-Empek ini. Romo, yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya perbuat? Saya harus pilih mana? Orang tua saya atau pacar saya? Mohon bantuannya. Nana, Palembang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, serta Nana yang terkasih, jawaban saya terhadap pertanyaan Anda itu gampang dan singkat, yaitu pilih orang tua, titik. Mengapa Romo mengatakan demikian? Pertama, mengingat umur dan keadaanmu sekarang ini, saya yakin masih jauh dari keinginan dan rencana untuk menikah. Iya kan? Saya memahami bahwa sekarang ini Anda sedang dalam proses berpacaran. Dan kalau boleh saya katakan, Anda sekarang ini sedang jatuh cinta, atau orang sering menyebut dimabuk cinta. Perasaan jatuh cinta itu sering tidak membutuhkan pikiran atau nalar yang sehat. Dalam hal ini cinta itu sungguh buta, artinya sulit untuk diajak berpikir logis. Seluruh pikiran Anda dikuasai oleh perasaan yang membara karena rasa jatuh cinta itu. Emosi kuat atau eros itu akan menguasai dirimu. Maka saya menyimpulkan bahwa
perasaan itu tidak cukup untuk menjadi dasar membangun keluarga. Dan saya yakin perasaan itu bukan persiapan menuju pada perkawinan. Ingatlah baik-baik akan pengertian dan arti pacaran yang sehat. Saya menduga bahwa umur Anda sekarang ini baru sekitar 19-20 tahun. Dan dengan kuliah di sini, pasti Anda tidak merencanakan segera menikah. Tetapi pasti Anda ingin mencari ilmu lebih tinggi, kemudian mencari pekerjaan, dan barulah akhirnya berkeluarga. Masih membutuhkan waktu yang panjang dan perjuangan yang berat. Proses itu masih panjang, harus Anda ikuti. Maka yang penting dan harus menjadi prioritasmu untuk dilakukan sekarang adalah kuliah dan mencapai sukses dalam studimu. Saya yakin tentunya bukan pacaran dan menikah yang menjadi keinginanmu. Anda masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan masa depanmu itu. Akan ada waktu di mana Anda akhirnya secara serius memikirkan siapa yang nanti akan menjadi soulmate atau belahan jiwamu. Ada waktu yang tepat. Maka gunakan masa muda ini untuk melakukan sesuatu yang berharga dan sebagai persiapan masa depan yang lebih baik. Pacaran tidak dilarang, tetapi fungsikan dan manfaatkan masa berpacaran itu untuk menjadi sumber semangat dalam mencapai cita-citamu. Jangan malah sebaliknya. Mungkin baik bila Anda mulai berpikir dan bertanya dalam dirimu, umur berapa aku mau menikah? Ini perlu untukmu. Sehingga dengan bertanya diri dan perencanaan semacam ini, Anda bisa menggunakan waktu sebaik mungkin demi masa depanmu. Boleh pacaran, tapi jangan sampai pacaran kebablasan. Pada masa sekarang ini, dalam usiamu yang relatif masih muda, Anda tidak bisa meninggalkan orang tuamu. Anda masih sangat membutuhkan mereka, karena hidupmu tergantung sepenuhnya pada mereka. Memutuskan hubungan dengan orang tua adalah tindakan yang bodoh, karena kamu memang membutuhkan mereka. Apalagi hanya karena pacar yang baru kamu kenal beberapa bulan. Ini adalah tindakan yang konyol, yang tidak masuk akal. Coba bertanyalah lebih reflektif. Memangnya pacarmu itu bisa menanggung segala kebutuhan hidupmu dan lebih-lebih membayar kuliahmu? Apakah kamu yakin bahwa dia itu sungguh mencintaimu? Apakah dia berani mengorbankan dirinya untuk orang yang baru saja dikenalnya? Membangun keluarga itu tidak cukup hanya bermodalkan cinta. Banyak faktor yang harus dipersiapkan. Cinta itu penting dan perlu sebagai dasar utama. Tetapi kita tidak bisa hidup dan makan hanya karena cinta. Maka nasihat saya,
Fokuskan perhatianmu dan hidupmu sekarang ini pada studimu. Ingatlah perjuangan orang tua. Mereka bekerja keras untuk membiayai hidup dan kuliahmu di sini. Mereka ingin supaya anaknya, kamu, bisa berhasil dalam hidup. Dan orang tua akan bangga bila anaknya yang diharapkan itu sukses, minimal selesai studinya. Karena itu salah satu ukuran keberhasilan orang tua mendidik anak adalah keberhasilan anaknya. Hargailah dan manfaatkan kesempatan dan cinta orang tuamu itu untuk masa hidupmu mendatang. Buatlah orang tuamu bangga karena keberhasilanmu. Jadikan masa pacaran untuk mengenal dengan baik, jujur, dan objektif siapa pria yang tetap akan menjadi teman, suami, dan bapak anak-anakmu di masa depanmu itu. Masa pacaran itu langkah paling penting dalam proses menuju perkawinan, dan jangan diremehkan, jangan disia-siakan, tetapi juga jangan dianggap sepele. Itulah waktu yang bagi Anda untuk menemukan pasangan hidup yang paling baik dalam hidup. Berpacaranlah yang sehat. Itulah yang bisa Romo katakan dan nasihatkan. Semoga pikiran Anda masih jernih untuk bisa berpikir. Doa dan berkat-Ku menyertai perjuanganmu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari jawaban saya terhadap anak kita, Nana, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda yang mempunyai anak remaja yang sedang berpacaran. Dari kasus ini sebagai orang tua, kita bisa banyak belajar. Kita lihat beberapa hal yang bisa kita sadari sebagai orang tua yang membangkitkan tanggung jawab kita. Yang pertama, dan saya mengatakan juga utama, dampingilah anak-anakmu yang sedang berpacaran dengan bijak. Jangan dengan kemarahan, tetapi dengan hati dan relasi yang dekat dengannya. Inilah saat anak-anak sangat membutuhkan pendampingan oleh orang tua yang paling dipercaya dalam hidup mereka. Yang kedua, pahami dan mengertilah arti pacaran yang sehat. Sadarilah bahwa situasi zaman ini berubah. Pacaran zaman bapak dan ibu dulu dengan zaman anak-anak kita modern ini sangat berbeda. Yang ketiga, menurut psikolog anak dan remaja, orang tua harus ikut membimbing anak yang sedang jatuh cinta dan bukan melarangnya. Sebaliknya, ayah dan ibu semestinya tenang karena anaknya bisa jatuh cinta. Orang tua juga tidak bersikap secara berlebihan, seperti membahas lebih lanjut misalkan pernikahan. Jangan menggoda anak tentang pacar atau orang yang disukainya.
bertanya berlebihan soal pacar dan orang yang disukai anak dapat menutup keterbukaan anak kepada orang tua, apalagi membahas masalah gender dan seks. Hal tersebut dapat membuat mereka malu untuk membahas tentang cinta di dalam kehidupannya dengan orang tua. Perbincangan bisa dimulai dengan hal ringan, seperti menanyakan apa yang mereka sering bicarakan dengan teman di kelas, atau apakah mereka membahas tentang orang yang mereka sukai atau tidak. Itulah yang perlu perhatian. Prinsip dari orang tua soal iman, moral, dan kebebasan pribadi bisa masuk pelan-pelan dengan perbincangan yang ringan dan tidak tertutup ini. Mereka pasti akan mendengarkan apa yang orang tua katakan. Jangan anak diremehkan dan dia itu dikecilkan. Mereka sudah mulai dewasa dan harus dihargai pemikiran mereka. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakanlah benar. Tuntunan orang tua yang bijak sangat dibutuhkan di masa krisis-krisis seperti ini. Akhirnya, jangan anakmu sampai salah berpacaran dan kebablasan karena berlebihan. Selamat berjuang mendampingi mereka memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.